Sebetulnya Ustadz beliau saja, cuma kok enggak nemenin. Saya izin tutup, kalau ada apa-apa Ustadz WA saya ya. Dimundurin, sudah? Oke, sudah? Oh dimajukan, tadi bilangnya dimundurin. Oke, sudah terdengar. Sebentar. Agak maju gini. Oke, sudah? Kurang. Sudah? Sampai maju. Ini sudah, kira-kira sudah. Sudah? Cek. Pelan banget. Yang keras suara ini biasa. Sudah? Oke. Belum pernah ngomong di meja. Oh siap. Oke. Ya. Dan nanti kalau saya masuk di invite ya. Sudah mas. Saja ngomong sudah. Sudah mas. Santai bro. Instagram deh diterima. Oh baik. Sudah masuk? Join. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا Penangkin ojo tutupi wong iki. في القلب كلاما لا نرضي الناس بما لا نرضى لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا saat suka maupun duka inspirasi saling hidupkan silaturahmi suara muslim mengisi waktu-waktumu menemanimu selalu suara muslim Suara Muslim Surabaya, Tuban, Batu, Lumajang. Suara Muslim, the best religious radio network. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Resonansi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Muslim, bagaimana kabar Anda di sore yang cerah hari ini? Sehat, semangat dong tentunya. Saya Camalia hadir kembali ya di tanda waktu 15.00 hingga tanda waktu 16.00 tentunya di Resonansi bersama dengan SD Muhammadiyah 21 Surabaya. Dan tentunya Mitra Muslim saya juga nggak sendirian bersama dengan rekan siar 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, rekan Kiki Rizkyani 88,7 FM Suara Muslim Tuban, ada rekan Mahfud Manaf dan juga Mitra 97 FM Suara Muslim Batu, ada rekan Agung Yuwono. Mitra Muslim SD Muhammadiyah 21 Surabaya merupakan sekolah yang berada di kawasan utara Surabaya dan berkembang sangat pesat. Dengan jumlah peserta didik sebanyak 520 siswa, membuktikan bahwa kepercayaan dan kualitas pendidikan SD Muhammadiyah 21 tidak kalah dengan sekolah swasta lainnya. Ibarat mutiara dari utara SD Muhammadiyah 21 selalu memberikan kembilau pada masa depan untuk anak-anak generasi bangsa. Hal-hal tentang SD Muhammadiyah 21 Surabaya akan kita bahas ya di sore hari ini dalam resonansi 1 jam ke depan. Dan tentunya sudah ada ada kepala sekolahnya yang dihadirkan di sini. Ada Bapak Priyo Sasongko SPD, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 21 Surabaya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah. Kita biru-biru ya semuanya. Sengaja kita warnanya biru Mitra Muslim ya. Dan tentunya Anda juga bisa ya melihat visualnya di suara Instagramnya Suara Muslim. Dan juga bisa melihat visualnya di SDM Talented 21. Begitu ya, saya ulangi lagi ya. SDM Talented 21. Ada juga bisa memberikan komentar ya atau bertanya-tanya seputar SD ini. SD sesuai dengan nama Instagramnya ya. SD Muhammadiyah Talented. Nah, ini tentunya mencetak generasi yang multi talenta begitu ya, Ustaz ya. Masya Allah. Amin gitu Ustaz. Amin. Harus semangat begitu ya. Di sore hari ini tentunya juga Ustadz Priyo Sasongko tidak sendirian ya. Nah, di sampingnya juga ada Ustadzah Lutfiyatin MPD, Kepala Urusan Kurikulum. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengaja pakai biru-biru begitu ya. Instagram senada gitu ya. Betul. Bersinergi. Ini pas banget ya. Nah, ini pas banget ya jangan lupa langsung kolaborasi sama Instagramnya Suara Muslim kalau sudah jadi kontennya ya. Siap. Langsung ditodong konten ya. Jangan lupa tag saya juga ya Suara_Ija begitu. Siap. Sangat pede banget ya begitu Mitra Muslim. Baik, di sore hari ini sebelum itu saya ajak Anda untuk ke Instagramnya SD Muhammadiyah 21 Surabaya ya di @SDM Talented 21. Saya ulangi lagi ya. @SDM Talented 21, Anda juga bisa melihat secara visualnya di sana ya. Kemudian juga Anda juga bisa melihat berbagai agenda di SDM Talented 21 ini. Begitu Ustadz G? Masya Allah. Sehat ya Ustadz Priyo dan juga Ustadzah Lutfi ya? Alhamdulillah sehat. Semangat luar biasa begitu ya. Baik. Ini SDM Muhammadiyah 21 Surabaya ini menggunakan kurikulum nasional begitu ya, yaitu kurikulum merdeka yang dipadukan dengan muatan lokal. Nah, saya tanya dulu nih ke kegiatan di sekolah. Boleh ya ke Ustadz Priyo. Ini penyampaiannya Ustadz Priyo, Ustadz Sasongko atau Ustadz apa nih? Ustadz Priyo begitu ya. Oke, Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari klikmu.co. Jangan lupa rilis beritanya Ustazah. Siap. Baik Mitra Muslim ya. Oke, boleh Ustaz jelaskan tentang kegiatannya apa saja di sekolah Ustaz? Baik Mitra Muslim ya. Apa yang kita sapa dengan SDM Talented 21? Silakan Ustaz. Oke, baik. Terima kasih.
Langsung saja ya. Jadi SD Muhammad 21 itu kan berada di paling ujung utara. Jadi kalau kita melihat lokasinya itu hanya sekitar 3 kilo itu sudah laut. Terus Mungkin kejaran sana ya? beda lagi itu di Bulak Sarinya sama Armatim gitu. Yang kedua, karakter di sana itu benar-benar kompleks ya. Karena berbagai macam suku di situ ada yang memang mayoritas dari saudara kita ya, Madura, Jawa, tapi dari beberapa yang lain ada. Karena di situ dekat Armatim banyak anak-anak yang orang dengan dinas sehingga bisa kita tampung. Nah, kenapa kita yang pertama memakai kurikulum Merdeka dan kenapa harus ada di sana? Kami di SD Muhammad 21 itu alhamdulillah 3 tahun ini kita full memakai kurikulum nasional yaitu kurikulum Merdeka. Karena apa? Pada tahun 2022 dari SK Dirjen nomor 7883/HK.0301/2022 kita ditunjuk sebagai sekolah penggerak. Kita masuk sekolah penggerak. Nah, otomatis kita harus berinovasi di dalam pendidikan maupun meningkatkan kualitas pendidikan kita. Yang kedua, kenapa kita pakai nama talented? Sebenarnya nama talented itu sudah lama. Jadi nama talented itu sudah lama ya. Mungkin sebelum ya mohon maaf ini bukan apa ya. Ini kan sebelum kurikulum Merdeka. Jadi kita sudah membuat yang namanya bagaimana sekolah ini punya ciri khas khusus. Nah, melihat karakter anak-anak yang multitalenta di situ dengan berbagai macam background, maka sekolah ini cocok kalau misalnya tidak hanya dalam pendidikan akademis, tapi non akademis juga harus ditingkatkan. Oleh sebab itu, kita bikin jargon sekolah kita ini adalah sekolah talented school. Jadi seperti itu. Baik, ini sekaligus doa juga ya. Amin. Harus ya. Amin. Gitu. Oke, Masya Allah luar biasa banget ya begitu. Dan ini juga menjadi semangat untuk kita semua ya, bahasanya kalau ketika anak-anak mau disekolahkan di sini, insya Allah terjamin semuanya akan bertalenta, begitu ya? Amin. Amin. Ya, dan untuk kegiatan intinya apa saja ya kira-kira? Ya, jadi kegiatan inti kami di sekolah kita itu full day, sistemnya full day. Jadi anak kelas 1 sampai kelas 3 itu mulai jam 6.45 sampai jam 13.00 itu pembelajaran normatif. Artinya di jam-jam itu hari Senin sampai Kamis itu anak-anak pembelajaran jam 6.45 sampai jam 13.00 dan itu nunggu untuk sholat zuhur jamaah. Jadi mulai kelas 1 itu sudah dibiasakan untuk sholat zuhur berjamaah. Di hari Jumat khusus kelas 1 sama kelas 3 dipulangkan jam 10.15. Tapi untuk kelas 4 5 ini belum full day. Jadi anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 itu masuk 6.45, pulang jam 15:15. Artinya setelah kegiatan sholat asar. Jadi jemaah sholat asar dulu di sekolah. Jadi kalau untuk kelas besar kita bikin apa ya, kebiasaan sholat jemaah itu zuhur dan asar. Untuk hari Jumatnya mereka pulang jam 10.30. Karena memang di tempat kami untuk sholat Jumat masih belum ada dengan jumlah siswa sekian banyak. Nah di hari Sabtu itu kita hanya khusus ekstra. Jadi kalau kita melihat pembelajarannya itu hanya 5 hari, Senin sampai Jumat. Perlu Mbak Ica tahu juga di kegiatan inti itu kita sebelum memulai pembelajaran itu ada pembiasaan yang diawali dengan ngaji morning, Mbak Ica. Jadi ngaji morning itu ada targetnya. Kelas 1 sampai kelas 6 beda. Diharapkan nanti anak-anak itu setelah lulus dari SD Muhammad 21 itu minimal itu sudah hafal juz 30, juz sama. Nah itu Minimal itu ya. minimal. Dan itu dimulai ketika bel masuk, anak-anak doa langsung pembelajaran yang namanya ngaji morning. Di-drill di situ. Di-drill. Kadang tidak hanya ngaji morning, tapi juga hafal-hafalan tentang hadis yang dikatakan sebutan kita itu namanya mutiara hikmah, gitu.
Itu taktik juga. Dan yang kedua, setelah ngejemur itu tidak langsung pembelajaran inti, karena kita memang lebih menekankan pada bagaimana menggunakan karakter. Mungkin lupa ya, saya sampaikan juga visi. Dari visi sekolah kita itu kan diawali dengan mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah dulu kita bentuk. Jadi setelah anak-anak itu ngaji murni, itu kita awali dengan yang namanya TPA. Jadi kita itu sekolah plus ada TPA-nya. Dan TPA-nya itu resmi juga. Gitu. Nah, baru setelah TPA, sekitar jam 8.15, baru itu pelajaran umum. Jadi pelajaran umumnya kita mulai jam 8.15. Itu kegiatan inti. Nah, jika kegiatan inti itu ketika siang hari, anak kelas 5-6 itu setelah sholat zuhur tidak langsung kembali ke kelas, tapi ada yang namanya muhadharah, pembiasaan berpidato atau menyampaikan mungkin satu ayat ya, kultum, bukan pembiasaan tapi kultum. Itu sebagai soft skill anak-anak kelas 5 maupun kelas 6 untuk memberanikan diri dalam tampil di muka umum. Dalam hal ini siap dakwahnya. Itu kegiatan ini kami. Masya Allah, banyak banget ya kegiatannya. Ini anak masih SD loh ya. SD loh ya. Sudah diajari untuk muhadharah, kemudian diajari untuk tahfidnya. Luar biasa banget Mitra Muslim. Nah, di sore hari ini kita bersama dengan SD Muhammadiyah 21 Sidor Surabaya, begitu ya. Mengajak Anda Mitra Muslim, barangkali Mitra Muslim sedang mencari referensi sekolah. Nah, ini salah satu referensi sekolah yang memang anak-anaknya akan dididik dengan apa ya, luar biasa begitu ya. Multi talenta ya, begitu tidak ya. hanya akademik tapi juga akademik juga ya. Akhlaknya juga kita bentuk. Oh, mungkin Ustazah bisa menambahkan begitu? Silakan. Ya, terima kasih Eja. Jadi memang betul ya. Jadi ketika kita ngomong talented itu berarti kan kita ini sedang mempelajari karakteristik anak-anak yang begitu banyak, luar biasa dengan beragam karakter, beragam bakat gitu kan. Jadi kita mencoba untuk melihat itu. Jadi SD Muhammadiyah 21 hadir itu untuk mencoba mewadahi dari bakat-bakat anak yang ada. Jadi kita sesuai dengan branding sekolah kita. Makanya dari pemikiran semacam itu kita membuat memfasilitasi dengan ekstra kurikuler yang beragam. Jadi kita ada 19 ekstra kurikuler aja. Jadi itu juga masih ada faktor penunjang lain, misalkan kurikuler juga. Jadi kita lihat bakatnya anak-anak itu di bidang mana. Baru nanti kita kembangkan. Jadi terutama kayak kurikuler, misalkan ada anak-anak yang bakatnya di bahasa Inggris. Selain kita nanti menyediakan kegiatan di ekstrakurikulernya, kita juga menyediakan penunjangnya di kurikulernya. Jadi misalkan kita ada kegiatan English Camp di Pare gitu. Jadi apa yang dimiliki di SD Muhammadiyah 21 itu memang kita sesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan masyarakat yang ada di area Surabaya Utara. Jadi kita mencoba untuk membaca kebutuhan-kebutuhan anak-anak atau masyarakat yang ada di sana. Jadi harapannya dengan kita mencoba membaca, kemudian mewadahi dan memfasilitasi dari beragamnya karakteristik anak-anak yang ada di sekolah kami itu, perkembangan mereka itu bisa optimal. Seperti itu. Saya juga ada tahfidnya ya. Iya betul. Ada tahfid. Iya betul. Boleh dijelaskan kegiatan tahfidnya itu seperti apa? Ini menarik banget loh, anak SD ya sudah diajari untuk menghafal Al-Quran, bahkan tadi aja muhadharah ya. Kalau saya kan alumni pesantren juga ya, muhadharah itu biasanya SMP, ini SD sudah diajari muhadharah. Iya betul. Bahasa Arab, bahasa Inggris atau masih bahasa Indonesia ya, masih mengawali dan juga bahasa Indonesia ya. Kedepannya bahasa Arab, bahasa Inggris ya, amin. Minimal ini ya mukadimahnya. Minimal keberanian dulu begitu ya. Baik. Kemudian rumah tahfidnya bisa dijelaskan sedikit Ustaz? Iya. Jadi begini, rumah tahfid ini memang program kita yang baru ya. Insya Allah sudah 2 tahun kita sudah berjalan. Nah, di rumah tahfid ini kita punya program, itu anak-anak yang ikut program ini minimal itu 5 juz sudah hafal. Jadi lulus dari SD Muhammadiyah 1 itu minimal 5 juz. Nah, pelaksanaannya itu mulai Senin sampai Kamis
itu jam 15.30 sampai jam 17. Nah, di rumah Taufik ini program kita tidak hanya sekedar membaca itu, membaca material ya, tapi juga ada menjaga kualitasnya dengan adanya ujian tasbih, tahsin. Nah, setelah itu baru anak proses wisuda. Nah, alhamdulillah tahun kemarin ini prestasi kami di rumah Taufik. Ketika kita mentargetkan 5 juz itu ternyata ada salah satu anak yang bisa sampai 8 juz. Itu Kak Ica. Nah, di situ salah satu prestasi kami bahwa kalau kita memang sungguh-sungguh untuk mencetak anak-anak, membentuk, mengarahkan, insya Allah anak akan potensinya akan luar biasa. Jadi tergantung bagaimana kita merangkai, membentuk sebuah menyusun anak-anak itu, mengarahkan, membimbing, membina, sehingga potensi itu melejit, gitu. Untuk rumah Taufik. Oke, Masya Allah, banyak banget ya kegiatannya. Ini masih awal-awal segmen aja ya, sudah diulik semuanya begitu. Apalagi nanti ya, kita akan mengenal lebih dalam lagi seputar SD Muhammadiyah 21 Sidoarjo atau Surabaya. Surabaya, SD Muhammadiyah 21 Surabaya atau yang kita kenal juga SD Talented begitu ya. SD Talented 21. Baik, kita jeda dulu ya Ustadz dan juga Ustadzah. Siap, Kak Ica. Kita jeda dulu ya untuk Anda mitra muslim juga bisa melihat visualnya ya di Instagram SDM Talented 21 atau mungkin bisa berikan komentar ya di Instagramnya Suara Muslim juga kita live ya mitra muslim. Baik, nanti kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Resonansi Suara Muslim, the best religious radio network. Iya. Mustabita. Lutfi. Enggak, sudah, enggak apa-apa, ditemani nanti nanti jangan langsung persiapan pembiayaan. Oke, di segmen ketiga. Lutfi. Ya nanti saling melengkapi. Ya, betul. Jadi betul. Tidak ada nanti mengarah ke jenengan aja. Mengikuti alurnya. Ya. Aku ini pendengar setia loh. Oh iya, kalau aku sih pendengar baru. Dengar langsung jatuh hati. Program dan narasumbernya keren-keren sih. Jadi nambahin terus gitu. Masya Allah. Kalau sudah merasakan manfaatnya, jangan lupa ajak yang lain untuk ikut mendengarkan ya. Terus ajak juga berbelanja di toko Suara Muslim. Wah, ada tokonya juga. Bisa belanja apa aja. Iya, Taufik masuk sisi 2 karena masuk sisi 2. Iya, sisi 2 itu karakteristik wilayah Surabaya. Sarana prasarana, fasilitas dan pelayanan. Kerja, obat herbal, rumah perizinan, rekaman program siaran dan masih banyak lagi. Cek katalog produk di WA 0811 3330 938. Toko Suara Muslim, Haji Berkah untuk media dakwah. Toyo ajaib dari Turki yang terinspirasi dari resep turun-temurun dari Raja-Raja Ottoman. Solusi sehat tanpa minum obat dan injeksi. Baik untuk masalah stroke, saraf terjepit, pegal linu, sakit gigi, nyeri jantung, mah, sakit kepala dan gangguan kesehatan lainnya. Menggunakan teknologi Transdermal Therapeutic System, sebuah metode yang saat ini sangat populer di seluruh dunia karena tanpa rasa sakit, praktis dan efektif. Tinggal tempel di titik yang ditentukan. Didatangkan langsung dari Turki. Pesan di website koyoturki.com. Dapatkan diskon menarik dengan kode 98 FM atau hubungi 08 Cuma sedikit aja. 33 Aku pokoknya. juga tersedia di toko Suara Muslim. Resonansi.
luar biasa Mitra Muslim, kita masih bersama ya dengan SD Muhammadiyah 21 Surabaya yang akan mencoba menggali potensi melanjutkan prestasi anak-anak begitu ya, murid-murid yang ada tentunya di SD Muhammadiyah 21 Surabaya. Kalau tadi bersama dengan Ustadz Rio, Ustadz Rio Sasongko. Nah, sekarang tadi sama Ustadzah Lutfia juga ya. Ya, ternyata di samping Ustadzah Lutfia juga ada Ustadzah Miftahul Hasanah, DM STHI, Kepala Urusan TPA. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Ada mic-nya kan di depan. Oh, iya. Agak maju. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadzah? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Ustadzahnya benar dengan kebahagiaan begitu Ustadzahnya ya. Apalagi kita kapal ya Ustadzah pakai biru-biru. Wah, ini disengajain ini biar bagus ini kalau dibikin konten. Baik, Ustadzah. Tadi kita sempat mengulik dikit begitu ya tentang ekstrakurikuler ya, kemudian juga tentang kegiatan di sana yang Masya Allah, ada rumah tahfidnya juga, ada muhadharahnya juga, dan ada banyak sekali kegiatan di sana ya, tentunya untuk menunjang anak-anak atau murid-murid agar lebih bertalenta lagi begitu ya, mengasah talenta mereka. Baik. Langsung kemudian bagaimana sih kalau menurut Ustadzah nih, kita ke Ustadzah Lutfi dulu ya, selaku kepala urusan kurikulum. Ustadzah, kalau menurut Ustadzah bagaimana sih karakteristik wilayah Surabaya Utara yang mungkin menjadi lokasi SD Muhammadiyah 21 Sudan? Bukan mungkin ya, memang ya. Di sana. Silakan Ustadzah. Kalau membahas tentang karakteristik kawasan di sekolah kami ya Kak Ica ya. Jadi memang kita tadi betul yang dikatakan oleh Bapak Rio Sasongko. Jadi kita itu berada di utara sendiri ya. Jadi kita itu dekat dengan perumahan TNI Angkatan Laut, dekat dengan pesisir. Jadi kalau menurut artikel itu dari Sukarto itu menjelaskan bahwasanya penduduk itu yang ketika dia punya karakteristik di daerah pesisir itu cenderung susah untuk diorganisasikan, gitu. Jadi memang betul. Jadi memang ketika kita mengamati, jadi masyarakat yang ada di sekitar wilayah Surabaya Utara itu cenderung untuk keluar jalur gitu. Jadi kita itu kalau menyadari siswa-siswa kami itu memang cenderung anak-anaknya memang lebih keras, jadi itu. Jadi sesuai lah dengan karakteristik yang ada di daerah pesisir gitu, seperti yang artikel tadi itu gitu. Maka kita mencoba untuk mengkaji kembali ketika memperoleh anak-anak dengan karakteristik yang seperti ini, kita punya kebutuhan apa untuk yang kita bisa sediakan dari sekolah itu untuk anak-anak dari wilayah Surabaya Utara itu. Jadi kita kembangkanlah kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Jadi biasanya kalau misalkan kita karakteristik di sana ini, kita kan kebetulan itu mayoritas itu ada. Untuk etnisnya itu kan ada Jawa, ada Madura, terus kemudian di situ juga ada Arab ya gitu kan, terus dan beberapa etnis lain. Jadi biasanya meskipun dibalut dengan karakter yang khas Kaica, tetapi religiusitasnya itu tinggi di situ. Makanya memang dari program sekali ya. Makanya memang kita program-programnya itu mengarah ke sana. Iya betul. Salah satu yang dengan sebutkan tadi Kaica, kita pengembangan di tahfidnya. Jadi selain tahfid itu juga ada penunjang untuk tahfid. Jadi sesuai dengan target kita ya, Ustadzah Miftah ya. Jadi kita itu mencoba anak-anak itu bisa hafal di juz 30-nya, jadi di juz amannya itu harapannya itu nanti bisa jadi faktor penunjang ke anak-anak yang ikut tahfidz juga. Kita juga mengembangkan lagi di dalam kegiatan kita ada yang namanya Deres Quran ya. Jadi ini kita laksanakan itu. Jadi anak itu kalau menurut Ustadzah Miftah ini anak itu ketika semakin diasah hafalannya mulai dari awal, jadi di juz 30 itu mulai dari surat Anas
ya sampai terakhir itu sampai Anaba. Itu kalau diulang berkali-kali itu nanti anak-anak mudah cepat untuk menghafal. Maka kita kembangkan program baru ya Ustazah Miftah. Jadi Deres Al-Quran. Jadi itu kita laksanakan untuk yang kelas 4 sampai dengan kelas 6. Harapannya itu tadi. Jadi mempercepat anak-anak untuk bisa menghafal Al-Qur'annya itu sesuai dengan targetnya kan. Kalau yang kelas reguler itu kan kelas 1 sampai kelas 6 sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Jadi yang anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 targetnya macam-macam ya. Jadi untuk mempermudah untuk anak-anak yang mau keluar dari SD yang mau lulus itu nanti kelas 6 itu mulai dari kelas 4, 5, 6 itu ada tambahan untuk deres yang murojaahnya, hafalnya supaya target yang kita berikan kepada wali murid untuk anak-anak itu bisa tercapai sesuai harapan orang tua tentunya seperti itu. Gitu. Baik, Masya Allah. Dan tentunya semua orang tua pasti seperti ini ya, begitu ya. Dan mungkin anaknya yang sesuai dengan karakter orang tua atau misalnya ingin anak-anaknya generasinya unggul, tapi juga sama background agama jangan lupa gitu ya. Jadi tidak hanya belajar ilmu, tapi ngaji tidak lupa seperti itu. Jadi intinya di masyarakat yang daerah utara itu sangat kental sekali ya untuk tentang religiusnya seperti itu. Jadi apa yang dicari oleh masyarakat yang di sekitar sana itu terutama di dalam keagamaan itu mereka sangat membutuhkan sekali, dan oleh karena itu banyak sekali wali murid itu melihat sekolah kami yang kebetulan yang tempat itu sangat pelosok ya di Surabaya Utara itu. Jadi ternyata di situ ada sekolah yang yang luar biasa. Iya, yang bisa memenuhi keinginan atau harapan oleh orang tua gitu. Seperti itu. Kita amin. Kemudian nih kita tanya dulu nih, kira-kira di sana sarana dan prasarananya gimana? Nah, siapa ini yang mau menjawab dulu? Silakan. Ustazah Miftah terlebih dahulu, kemudian ditambahin oleh Ustazah Lucia. Silakan. Ya, kebetulan Kak Ica di sana itu ada 2 gedung ya. Alhamdulillah itu sudah milik dari SD Muhammadiyah sendiri, dan semua kelas alhamdulillah sudah ber-AC. Kemudian masing-masing tingkat itu dari di sana itu kan gedungnya itu lantai 3, dan alhamdulillah masing-masing lantai itu sudah disediakan LCD proyektor juga. Terus kemudian ada tempat ibadah, kemudian ada 3 kantin. Insya Allah anak-anak tidak sampai keluar sekolah lah. Jadi kami sudah menyediakan itu juga. Jadi lebih terjamin kesehatannya begitu ya. Dan juga kemarin ada sidak ya dari UKS sama tim dari kesiswaan juga untuk sidak apa saja yang dijual dari kantin-kantin untuk anak-anak gitu. Oke. Iya. Jadi betul ini dari hal-hal yang seperti ini aja diperhatikan ya. Apalagi kualitas pendidikan mereka begitu Mitra Muslim. Dari hal perut aja diperhatikan ya. Apalagi otak gitu Mitra Muslim. Semuanya tentu diperhatikan ya dengan baik begitu. Tentunya kalau Mitra Muslim ingin ya anak-anaknya seperti di SD Muhammadiyah 21 Surabaya ini, boleh banget loh ya, langsung misalnya pingin ke sana, boleh kunjungi dulu Instagramnya ya Ustazah ya, dikunjungi dulu Instagramnya, atau misalnya pas posisi di sana mampir dulu boleh ya Ustazah ya, mampir dulu ke SD Muhammadiyah 21 Surabaya yang berlokasi di Jalan Bulaksari Masjid nomor 19 Surabaya. Saya ulangi lagi, di Jalan Bulaksari Masjid nomor 19 Surabaya, atau kunjungi Instagramnya di SDM Talented 21. Baik, kemudian ya saya ke Ustazah Lutfi lagi ya. Oke, siap Eca. Bagaimana ini tentang pengembangan potensi anak-anak nih? Potensi anak-anak. Jadi kalau kita membahas tadi sudah saya sampaikan, jadi anak itu pasti punya potensi sendiri-sendiri. Cuman iya betul. Masalahnya apakah potensi itu muncul gitu kan, atau mungkin bisa berkembang pesat saat di usia sekolah dasar, itu yang menjadi perhatian kita. Jadi misalkan
kita itu dalam memunculkan potensi, tadi sudah sempat saya spill ya di awal, jadi kita menyediakan banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang memang harapannya ketika anak-anak mencoba untuk mengikuti kegiatan itu bisa mengeksplor kemampuan mereka. Kadang-kadang dari situ itu bakatnya muncul seperti itu. Pernah itu ada cerita ini Kak Ica, jadi memang ada salah satu wali murid kami yang memang kaget gitu kan, ternyata anaknya itu punya suara bagus, padahal itu dia tidak pernah berpikir bahwasanya anak saya itu suaranya bagus. Nah, ketika kita mengadakan seleksi untuk sebuah kegiatan gitu, kita adakan seleksi, ternyata anak ini itu suaranya ketemu bakatnya di tarik suara, diolah suara gitu kan. Akhirnya beliaunya anak didik kita ini sampai juara di tingkat Jawa Timur ya sebenarnya. Jadi hal-hal semacam ini memang kita perhatikan penuh gitu kan. Betul. Nah, ada siswa kami juga yang atlet badminton juga. Itu ketemunya ya pas waktu SD kelas 2 kelas 3 itu. Jadi baru kelihatan nampak itu, akhirnya kita push gitu kan untuk bakatnya tersebut. Nah, sekarang itu sudah di Jakarta. Jadi sudah di sana, sudah di camp di situ di Jakarta. Jadi akan muncul bakat-bakat itu akan muncul ketika kita mencoba untuk menggali lebih dalam lagi. Nah, ini juga tidak hanya di kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kembali lagi ke visi kami itu adalah menciptakan, mewujudkan peserta didik itu yang berakhlakul karimah. Selain kita menyediakan fasilitas layanan di dalam intrakurikuler, ekstrakurikuler, kemudian di co-kurikulernya, kita juga mencoba untuk menggali lagi kebutuhan masyarakat di Surabaya Utara. Dengan apa? Kita karena karakteristiknya itu masyarakatnya itu keras gitu kan. Terus kita kemas dalam bentuk pembelajaran karakter juga. Jadi kita butuh itu karena apa? Semakin kesini adab itu semakin menipis ya begitu. Nah, jadi kita berusaha untuk berinovasi kembali Kak Ica. Jadi kita mencoba untuk menggali potensi atau kita mencoba untuk mengembangkan. Ketika anak kita itu berada di posisi yang sekarang dengan istilahnya itu gairah dari bermedsos yang luar biasa itu bisa bukan merusak ya. Kalau misalkan kita tatanannya itu ambil yang positif mungkin akan bermanfaat, tetapi ketika yang negatif itu akan berpengaruh terhadap adab atau sikapnya anak-anak. Besar sekali. Betul. Jadi kita kembangkan di situ dan kita coba program ini penanaman di kurikulum itu ada pembiasaan karakter, pembelajaran karakter. Jadi di situ juga variatif kita banyak, ada beberapa karakter yang kita tanamkan di situ istilahnya. Jadi mulai dari disiplin, akhlakul karimah, kemandirian, dan banyak lainnya. Dan itu juga kita kembangkan dalam pola pembelajarannya. Jadi kita desain supaya anak-anak itu bisa mandiri. Misalkan coba mandiri, anak-anak itu dipelajari untuk memakai baju sendiri, melipat baju sendiri. Nah, ini peserta kita ini mungkin bisa cerita sedikit tentang pembelajaran karakter karena memang beliaunya ini salah satu guru di kelas 2 yang kemarin sempat berinovasi dalam pembentukan nanti bisa ya di sesi ketiga. Ketika kita akan langsung mendengarkan bagaimana Ustazah Miftah menceritakan begitu ya. Karena penasaran banget ini ya tentang ceritanya. Ustazah kita jeda dulu ya, boleh ya Ustazah ya. Kita jeda dulu, dan juga untuk mitra muslim boleh banget ya untuk bertanya di Instagram atau di WhatsApp 0855 3938 atau di 031 5624555. Resonansi. Ya, boleh. Ketiga. Oke. Pembelajaran karakter ya. Alhamdulillah, anak-anak kami sudah dapat mushaf baru. Mereka menjadi semakin bersemangat. Semoga menjadi jariah untuk para donatur. Terima kasih Baitul Mal Gria Al-Quran. Jangan harus di Surabaya Utara.
5.000 santri penghafal Quran menanti mushaf dari Anda. Investasikan harta Anda dengan sedekah mushaf Al-Quran. Transfer sekarang juga melalui BSI 772222445553 atas nama Sedekah Mushaf Gria Al-Quran. Nomor telepon 0823 2966 6266. Meski jasad telah mati, jariah terus abadi. Asam lambung adalah kondisi naiknya asam lambung ke kerongkongan serta rasa terbakar di dada dan tenggorokan. Asam lambung disebabkan adanya kelainan lambung, terlalu banyak konsumsi makanan dengan kadar lemak tinggi, stres, kelebihan berat badan, minuman alkohol, dan efek samping dari obat tertentu. Makanan yang baik dikonsumsi saat asam lambung adalah pisang, jahe, madu M45 dengan komposisi madu murni, lemon, jahe merah, cuka apel, dan bawang putih tunggal akan membantu menyembuhkan asam lambung. Dapatkan madu M45 di toko Suara Muslim, Jalan Dinoyo 57 Tegal Sari, Surabaya. Atau hubungi 0811 3330 938. Resonansi. Resonansi. Apa iya? Suara Muslim The Best Religious Radio Double masih bersama dengan SDM Talented ya 21 atau SD Muhammadiyah 21 Surabaya. Nah, tadi sempat terputus begitu ya. Ini Ustazah Mita mau menceritakan nih tentang pembelajaran karakter. Silakan Ustazah. Iya, terima kasih Kak Ica. Iya, alhamdulillah kebetulan ini di pembelajaran karakter ini kebetulan dari fase A ya, kelas 1 dan 2, diawali kelas 1 dan 2 dan dari karakter yang kemandirian. Jadi kami memberikan anak-anak itu supaya bagaimana dia itu bisa secara mandiri menyelesaikan tugas-tugas pribadinya. Ini seperti melipat baju. Jadi waktu itu sampai awal murid itu pembelajarannya itu pakai bawa baju ya Ustazah. Iya, bawa baju. Jadi intinya bawa celana. Jadi intinya semua bajunya anak-anak itu dibawa ke sekolah, belajar bagaimana melipat baju. Jadi anak-anak biar tahu susahnya orang tua itu. Jadi tidak untuk merapikan baju di dalam lemari itu seperti apa. Jadi anak-anak itu betul-betul belajar tentang itu. Sampai anak-anak seperti gini, susah, bisa. Apalagi di bagian celana panjang ya yang laki-laki itu. Jadi bisa. Oh ternyata mamaku capek ya Ustazah. Kalau belajar seperti ini ternyata melipat baju itu susah Ustazah. Tidak, ternyata alhamdulillah dari pembelajaran melipat baju itu anak-anak alhamdulillah sampai di rumah itu membantu. Katanya Ustazah itu kalau melipat baju itu seperti ini. Aku mulai sekarang aku harus melipat bajuku sendiri. Dan juga kemarin itu ketika penerimaan rapot, alhamdulillah kami dapat laporan dari wali murid dari hasil dari pembelajaran karakter itu, terutama di mencuci piring habis makan Ustazah. Pokok intinya setelah belajar karakter itu, alhamdulillah Ustazah, anak saya itu setelah makan itu tidak mau dicucikan piringnya sama gelasnya, tidak mau. Jadi anak-anak itu langsung intinya ada rasa tanggung jawab gitu loh. Jadi muncullah dari hasil pembelajaran karakter itu, dari mulai tanggung jawabnya, kemandirian itu anak-anak sudah terbentuk seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya kemarin itu anak-anak juga diajari tentang akhlakul karimah, bagaimana anak-anak itu juga bertemu dengan orang yang lebih tua seperti itu. Tidak hanya dengan orang tua, jadi meskipun kakak kelas pun lebih tua dari adik-adiknya kelas 1, 2, anak-anak itu sudah kami adaptasikan, kami berikan pengertian bahwa kalau yang lebih tua itu harus dengan berjalan menunduk seperti itu, dengan mengucapkan permisi. Jadi tidak hanya di sekolah saja, alhamdulillah itu pun kami dapat respon baik dari wali murid. Dan itu
anakku kok sudah seperti ini dan seperti itu. Jadi respon baik dari wali ternyata alhamdulillah anak-anak pembiasan itu bisa dilakukan juga di rumah seperti itu. Itu untuk pembelajaran karakternya Ustazah Lutfi ya. Jadi secara nggak langsung ini ya Mitra Muslim ya, kan mengajari itu sesuai dengan ini ya, kalau misalnya ustadzanya bisa mengajarkan dengan halus, lembut begitu ya. Nah, para muridnya bisa ini ya langsung dengan nggak sadar langsung mempraktekkannya di rumah begitu ya. Ini Ustazah, ini kebetulan ada Mitra Muslim yang bergabung di sore hari ini. Assalamualaikum Ustazah, untuk alamat di mana ya, saya baru bergabung, dan untuk biaya pendaftarannya bagaimana begitu, silakan Ustazah. Ya baik, sekolah kami berada di daerah Surabaya Utara, itu tepatnya di Jalan Bulak Sari, Masjid nomor 19, Kecamatan Semampir, Kelurahan Wonokusumo. Dan untuk pembiayaan untuk saat ini kemarin alhamdulillah untuk gelombang Inden sudah tutup alhamdulillah sesuai target kita, dan sekarang ini sudah masuk di gelombang 1 KICA, yaitu DPP itu ada potongan 25% gitu. Monggo nanti para murid yang mau bergabung dengan kami menjadi keluarga besar dari SD Muhammadiyah 21, silakan bergabung. Untuk bisa langsung datang ke sekolah kami atau bisa langsung menghubungi ke nomor yang bisa dihubungi yang ada di Instagram itu ya. Jadi DPP saat ini 25% kayaknya seperti itu. Saya bisa menambahkan, bisa ditambahkan dengan lebih. Oke. Mungkin saya sedikit menambah sebelum nanti dilanjutkan sama Ustazah Miftah Kaica. Jadi memang lokasi kami berada di Bulak Sari Masjid ya, di Surabaya Utara, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa siswa-siswa kami ya itu berada di luar wilayah itu, karena memang kebetulan lokasi kita itu dekat dengan perumahan TNI AL, kemudian dekat dengan Teknologi ya. Jadi kemungkinan itu pegawai-pegawainya bukan hanya dari Surabaya Utara, bisa jadi dari Sidoarjo, atau dari Benowo juga, dari Benowo. Jadi mamanya itu, orang Benowo. Itu Surabaya baru ya. Ini Surabaya Utara, Jawa Barat gitu. Tapi maunya ya betul, karena mungkin memang sekalian bekerja ya, jadi sekalian. Jadi selain dari program kita yang mungkin kita sesuaikan dengan perkembangan peserta didik kami, kan di situ juga dekat dengan kawasan industri, jadi bisa lah gitu kan, sekalian bekerja, sekalian juga menjadi salah satu murid kami. Mungkin tadi bisa ditambahkan biaya pembiayaannya ya, Ustazah. Tadi kayaknya itu yang untuk biayanya itu 25% itu dari DPP 4.500.000 itu dipotong 25%, KICA itu sudah menjadi 3.375.000. Untuk infak pendidikan 250 KICA. Jadi untuk biaya kegiatan siswa itu menyesuaikan nanti di situ gitu. Sebenarnya jadi lihat ya Ustazah ya, Ustazah Miftah, memang dengan kegiatan kita yang banyak sekali, kemudian fasilitas kita yang sangat mendukung sekali terhadap perkembangan anak itu, dengan biaya itu masih sangat murah sekali. Iya gitu. Baik. Ini ada pertanyaan dari Mitra Muslim, Ustazah, kalau ada siswa-siswi yang jualan di sekolah atau di kelas gitu di luar market day gitu ya, gimana? Jualannya setiap hari kah? Atau karena kan katanya nggak boleh jajan di luar begitu ya? Karena kan memang anak-anak itu kan suka jualan atau buat nambah uang jajan gitu. Gimana, dibolehin nggak? Tapi nanti dijawab seksi terakhir boleh ya? Oke, boleh. Kita jeda dulu boleh ya, Mitra Muslim dan juga Ustazah. Kita jeda dulu, nanti kita akan bertemu di sesi terakhir ya. Dan Ustazah, kita jeda dulu, dan juga Mitra Muslim. Jangan kemana-mana, tetap di Resonansi Suara Muslim, the best religious radio. Iya, sama Pak Pria, ini soal kebijakan dodolan jeruk. Arek dodolan. Oh iya Kak Ica, program unggulan. Iya siap, oke. Closing statement siapa?
cerah. Best Religious Radio Network. Gria Al-Quran mengajak Anda menjadi mitra dalam penyelenggaraan kelas belajar Al-Quran. Ya, Anda bisa mendirikan dan memiliki rumah Al-Quran. Dengan keunggulan, brand sudah dikenal lebih dari 15 tahun. Kurikulum teruji dan terpercaya. Pendampingan secara penuh, pembinaan SDM secara berkala, persyaratan, memiliki tempat yang representatif, dan memiliki sumber pembiayaan. Anda akan mendapatkan beragam fasilitas, seperti penggunaan nama dan logo, perangkat supervisi guru dan model penilaiannya, modul panduan guru dan kurikulum, konsultasi kurikulum dan ke-SDM-an, juga materi untuk publikasi dan promosi. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822 6420 2202. Sekali lagi, 0822 6420 2202. Gria Al-Quran, pelopor ngaji dewasa. Muslimah saat ini menghadapi beragam tantangan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Dari hak-hak dalam keluarga hingga isu sosial yang kompleks. Suami KDRT, apa nih yang harus dilakukan? Rasa penyesalan terhadap pelaku KDRT itu kasih efek jerah. Selama kita tidak pernah memberikan efek jerah pada mereka, nggak akan pernah bisa. Terutama yang karakternya temperamen. Ikuti Resonansi Fikih Muslimah yang hadir setiap hari Senin pada waktu 16.00 hingga 17.00 hanya di Suara Muslim, The Best Religious Radio Network. Belum dibahas. Nggak pakai. Ini nanti jawab pertanyaan itu sama Resonansi. Barakallah, kita hadir kembali ya di segmen yang terakhir dan gak sadar ya sudah di segmen yang terakhir ya Ustadz ya. Ustadz hadir kembali selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 21 Surabaya. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Baru dengan sebentar langsung hadir lagi ditanyain kabar baik begitu ya. Karena Ustadz ini sumringah banget begitu ya semangatnya. Itulah menjadi salah satu ini ya cermin ya dari SD Muhammadiyah 21 Surabaya, kepala sekolahnya ceria gitu Ustadzanya juga ceria banget begitu ya. Nah, ustadzanya juga dari tadi Masya Allah sumringah banget, semangat banget. Harus bahagia aja. Baik, tadi ada pertanyaan belum dijawab Ustadzah, silakan. Bisa ulangi pertanyaannya Kak Ica. Oke, langsung ke intinya boleh ya. Boleh, silakan. Ada penelpon masuk, mungkin bisa disaring sama gatekeeper terlebih dahulu, nanti akan disambungkan begitu. Oke, Cumi atau cuma Miss Kali? Baik, boleh ya bergabung di 0855 3938 atau di 021 Ustadz, kalau ada siswa-siswi yang jualan di sekolah atau di kelas begitu, di luar market day bagaimana? Karena kan katanya tidak boleh jajan di luar begitu. Jualannya setiap hari, mungkin memang suka jualan atau buat nambah uang jajan, gimana dibolehin atau enggak Ustaz? Gimana Ustaz? Silakan. Gimana? Entrepreneur, betul ya? Bagus itu. Bagus ya, boleh ya? Jadi gini, bolehnya lihat dulu. Jualan apa? Jadi gini, memang itu saya juga orang mengalami jualan. Tapi sekarang ini kan kita bagaimana mengarahkan anak-anak itu tidak sampai mengganggu pelajarannya, ya kan? Kedua, jangan sampai nanti dia itu merasa apa ya, tidak butuh pelajaran, tapi dia berpikiran uang. Maka kita arahkan anak-anak yang jualan pada saat di luar market day itu kita arahkan untuk jualan ini bisa dititipkan. Nah, dititipkan ke kantin. Kita ajari negosiasinya. Gitu. Jadi boleh. Tidak benar begitu. Jadi tidak langsung kita besok nggak boleh jualan nggak boleh. Tapi bagus nih. Tetap kita apa ya? Kita apresiasi, kita beri motivasi untuk tetap jangan sampai dia itu
apa tidak ada rasa. Ada salah satu entrepreneur, salah satu bagian pendidikan di sekolah kita juga di kurikulum Merdeka itu ada gitu. Jadi tetap ya, karena kan memang sesuai dengan kurikulum Merdeka ya, anak-anak dilatih untuk entrepreneur juga. Oke, baik Ustadzah. Nah, ini di segmen yang terakhir ini mungkin Ustadz juga bisa menjelaskan apa saja program unggulannya, begitu, selain program tahfidz. Ya, jadi di program unggulan kami sebenarnya selain program tahfidz ya, kita juga punya program yang namanya sekat. Sekat itu singkatan dari sedekah Jumat. Jadi anak-anak itu diajari bagaimana berbagi dengan sesama. Nah, kebetulan sekolahnya itu kan 10 km dari jalan utama. Jadi akses jalan itu sangat mudah sekali. Jangan kan hanya untuk mobil bis saja bisa masuk. Nah, itu setiap hari Jumat pagi jam 9 ketika jam istirahat, anak-anak itu dengan metode mengumpulkan satu nasi bungkus, setelah itu nanti diberikan kepada masyarakat. Tapi kadang-kadang tidak hanya anak tidak hanya membawa satu kayak ijab, tapi orang tua juga ikut mendukung. Ada titip, Pak, saya boleh ikut gabung enggak? Bapak 5, Bapak 10 gitu. Udah enggak apa-apa, kita tampung. Tapi nanti yang bagian anak-anak. Nah, dengan apa namanya tetap akhlaknya dijaga, memberikan bagaimana memberikan kepada orang yang lebih tua. Itu. Yang kedua, itu juga ada program Jumat Sehat yang sudah lebih ya. Nah, sudah lebih itu biasanya anak-anak sudah lebih dia lebih paham. Banyak kita paham. Kalau saya kan kadang-kadang cuma membuka, melihat, memantau, kita coba sudah lebih gimana program Jumat Sehat itu apa? Kalau sekarang saya sampaikan, sekarang Bapak sudah lebih bagaimana program Jumat Sehat ini yang luar biasa itu. Terima kasih Pak Buya. Jadi memang kalau untuk Jumat Sehat itu kita terbagi menjadi 3 poin saja. Jadi yang pertama itu ada jalan sehat. Jadi anak-anak kita coba untuk jalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah, karena memang apa, mendisiplinkan siswa itu jadi salah satu prioritas kami juga. Jadi ketika jalan itu anak-anak kita coba untuk nasihati. Jadi kalau mau berjalan itu yang ketertiban, terus kemudian kemandirian, tanggung jawabnya, jangan sampai begini begitu, jangan sampai merusak apa-apa yang ada di situ. Itu bentuk tanggung jawab. Yang kedua itu ada yang namanya senam sehat. Jadi untuk olah rasa. Jadi anak itu terkadang itu kurang sensitif terhadap rasa atau perasaan empatinya terhadap lingkungan sekitar, maka perlu olah rasa itu. Jadi olah rasa itu dihadirkan dengan musik, terus kemudian gerak tubuh. Nah, jadi ini kita asah supaya anak-anak itu bisa mencoba untuk melembutkan hati gitu kan. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga itu ada Jumat Sehat, makanan sehat. Jadi di makanan sehat ini nanti diimbangi dengan ada screening. Jadi selain kita menyediakan makanan sehat yang kerjasama dengan IKWAM kami, kita juga nanti ada screening. Jadi mengukur tinggi badan, berat badan, kita juga memeriksa kebersihan gigi anak, telinga anak, rambutnya anak-anak yang sudah panjang, yang tidak keramas, yang ada anak-anak itu ada yang punya kebiasaan tidak sikat gigi lah, itu terpantau semuanya. Jadi akan kita nasihati seminggu sekali minimal ya. Baik, Mitra Muslim. Ini kalau kita lanjutin 1 jam lagi ya. Konsultasi, banyak banget ya. Mungkin Mitra Muslim ingin di sore hari ini kan banyak pertanyaan nih. Menghubungi kemanakah jika ingin mendaftarkan diri? Silakan Ustazah, 1 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan Ustadz untuk closing statement. Silakan Ustazah dulu. Jadi kalau mau menghubungi, insya Allah kita juga di medsos itu juga banyak yang melalui IG kami, di web sekolah itu sdm21 Surabaya .schid.id, terus kemudian ada di Instagram kami juga. Itu kalau misalkan ketik di Google aja insya Allah sudah langsung ya. Jadi di YouTube kami juga ada di Talented TV 21 Surabaya. Jadi bisa melalui media-media sosial kami, Kak Ica. Baik, untuk ini saya bacakan untuk jalur indennya sudah terpenuhi ya. Jalur indennya sudah. Jalur tahfidz apakah sudah ada? Jalur tahfidz ini untuk program khusus, jadi untuk ada anak-anak yang ikut jalur tahfidz itu langsung diskon 50% di BPP. Dan waktunya masih ada. Ya. 1 November sampai 31 Januari ya? Iya, itu gelombang 1. Gelombang 1 ya.
Dan sudah dibuka mulai 1 November ya. Ya, Dan betul, tanggal Kak Eca. 1 Januari potongan sampai 50%. Untuk jalur transit. Oh, jalur transit. 45% DPP katanya. Iya. Baik. Kemudian untuk nomornya tadi itunya tadi sudah disambungkan begitu ya. Nah, sekarang terakhir nih sekaligus closing statement. Silakan Ustadz. Baik. SD Muhammadiyah 21 tidak hanya memberikan pelayanan pendidikan di dalam bentuk pelajaran umum, tapi juga kita juga menumbuhkan karakter anak-anak, menumbuhkan jiwa kemandirian dan tanggung jawab. Karena bagaimanapun anak-anak kita adalah generasi bangsa kita yang akan menggantikan kita, maka kita harus menyiapkan masa depan anak-anak yang kemungkinan tidak sama dengan hari ini. Oleh sebab itu, di sekolah kami selalu berusaha menggali potensi untuk mewujudkan prestasi dengan visi kami, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak karimah, inovatif, dan prestasi. Amin. Semoga dengan visi itu kami semua siap untuk menerima amanah dari Bapak Ibu, para murid tidak hanya Surabaya, tapi Surabaya pada umumnya. Amin, amin ya robbal alamin ya Mitra Musik. Terima kasih banyak ya Ustadz-Ustadzah yang sudah berkenan hadir di sore hari ini bersama dengan SD Muhammadiyah 21 Surabaya. Terima kasih Ustadz Priyo. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Ustadzah Lutfia. Terima kasih Ustadzah Hasanah. Begitu ya, sehat selalu untuk Ustadz-Ustadzah dan semoga hari ini dan juga seterusnya ya langsung penuh semuanya begitu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita bersama dengan SD Muhammadiyah 21 Surabaya, menggali potensi, melejitkan prestasi. Terima kasih kepada produser Elsa Khairunisa dan sesaat lagi kita akan bersama kembali ya dalam Resonansi Fikih Muslimah bersama dengan saya sendiri dan juga bersama dengan Ustadzah Kholiliyah LPMAG dan akan membahas tentang sejak kapan sih anak diajak untuk berhijab. Nanti saya akan kembali dan jangan kemana-mana, tetap di Resonansi Suara Muslim The Best Religious Radio Network. Resonansi. Ini milik